Dalam film-film menegangkan ini, kita akan menjelajahi sebuah makna yang mendalam tentang dunia-dunia yang terancam kehancuran total. Dari sebuah kisah mengharukan paling bikin baper sampai sebuah cerita tentang keberanian manusia di tengah malapetaka global, semua ada di list film ini, men. Pastikan kalian catat semua judul seru yang ada di sini ya, tepatnya di 7 film ketika bumi jatuh ke ambang kehancuran. Film pertama ini bakal gue buka dengan sebuah film yang sangat-sangat unik dari tema sebuah detik-detik masa kehancuran bumi yang bikin kalian deg-degan dan juga bikin kalian merinding lewat penceritaannya itu. Melancholia adalah film drama fantasi yang kisahnya diikuti oleh perjalanan dari dua saudara perempuan di masa depan yang naas menemukan sebuah bencana akan datangnya sebuah planet bernama Melancholia yang ternyata satu jalur dengan bumi yang ingin menghantamnya itu. Di momen-momen itulah hubungan di antara dua saudara serta keluarganya ini bakal diuji dalam suasana gelap, mencekam, dan juga penuh dengan intrik. Kalau kalian kenal sama sutradara Lars von Trier, mungkin sangat-sangat nggak nyangka gitu ya bikin film sesinematik ini ya. Biasanya kita tahu kan film-filmnya Lars von Trier itu selalu pakai sebuah penceritaan yang deep dan juga penuh dengan satir. Nah, di film Melancholia ini bakal beda banget, men. Masih menggunakan sebuah satiran halus untuk para penontonnya, tapi dibalut dengan sinematik yang asli keren banget, men. Para pemerannya memang sering banget main bersama Lars von Trier sendiri, ada dua nama andalan yakni Charlotte Gainsbourg dan juga Kirsten Dunst. Mereka berdua tampil apik di dalam film ini, men. Overall, Melancholia ini bakal jadi sebuah film tamparan keras penuh emosional untuk para penontonnya, apalagi dengan visual yang memukau dan mengeksplorasi hubungan manusia dengan cukup deep, man. Untuk ratingnya sendiri bakal cukup tinggi yakni di 7,1 situs IMDb. Lanjut pada sebuah film yang mungkin untuk yang ini agak sedikit mainstream ya, tapi tetap bikin kalian meringis dibuatnya. Apalagi dengan sebuah visual yang mantap pada detik-detik masa kehancuran di bumi. Salah satu film bencana terbesar di Hollywood dalam The Day After Tomorrow ini bakal punya sebuah kisah menarik dari seorang ilmuwan dan juga putranya yang memang berjuang untuk bertahan hidup saat sebuah bencana alam menerjang seluruh dunia dengan perubahan cuaca drastis yang mengerikan. Badai dahsyat dalam suhu ekstrim mengancam umat manusia dan memaksa mereka untuk mencari tempat perlindungan dari bencana global tersebut. Menghadirkan aksi dan efek visual yang spektakuler, The Day After Tomorrow bakal sangat menarik banget buat kalian tonton bareng keluarga kalian, men. Cuma seperti yang gue bilang sebelumnya, karena memang konsepnya ini ada di konsep yang mainstream, jadi kurang cocok lah buat kalian para penggemar film nonton yang serius gitu. Sebaliknya ini film cocok banget lah buat kalian yang pengen nonton have fun aja gitu, apalagi nonton bersama keluarga ya, ini cocok banget untuk kalian tonton. Meskipun memang klise, The Day After Tomorrow bakal nggak mengecewakan kalian soal efek visualnya, men. Gue jamin kalian bakal terpukau sama efek keren yang ada di film ini. Untuk skor ratingnya sendiri bakal ada di 6,5 situs IMDb yang bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar. Dari sebuah efek visual yang memukau, mari kita masuk ke dalam sebuah film dengan cerita yang juga sangat memukau, men. Dan kali ini bakal diambil dari sebuah cerita novel yang berjudul sama tentang sebuah bencana pasca apokalips. Kisah yang penuh inspiratif yang ada di film The Road ini bakal cukup bikin heartwarming, men. Yang berdasarkan dari sebuah pengalaman seorang ayah dan juga anak laki-lakinya yang mencoba bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik yang kacau dan juga terancam mati. Mereka berdua melakukan sebuah perjalanan untuk melintasi pemandangan yang suram dan berusaha untuk mencari tempat yang aman sambil menghadapi ancaman dan moralitas yang terdistorsi. Dari sekian banyak film heartwarming yang telah gue tonton, mungkin ini adalah salah satu film yang the best-nya ya, men. Dengan sebuah cerita yang mantep dan juga banyak moralitas yang bisa kita jadikan pelajaran juga gitu. Apalagi diperkuat oleh akting luar biasa dari Viggo Mortensen dan juga Cody Smith-McPhee. Mereka bakal membuktikan kalau film bagus itu nggak hanya harus mengandalkan visual dan juga ceritanya aja gitu ya. Atmosfer yang diberikan di film ini juga sangat kelam dengan racikan sutradara John Hillcoat yang berhasil menangkap momen-momen keputusasaan dalam detik-detik masa kehancuran dunia di bumi ini. Secara keseluruhan, The Road adalah sebuah gambaran yang bakal menghantui para penontonnya dengan jawaban tentang kehancuran yang akan terjadi jika bumi terdistorsi, men. Gak heran kalau film ini mendapatkan rating tinggi di 7,2 situs IMDb dalam penayangannya itu. Nah, inilah salah satu film yang paling terfavorit gue dan juga mungkin para penontonnya di genre ataupun temanya itu ya. Yang mana ini film gue bisa berani kasih rating 10/10 dengan keseluruhan dalam aspek filmnya. Interstellar mengisahkan pada masa depan bumi yang semakin kritis telah terancam oleh sebuah krisis dengan bencana alam yang tak ada henti-hentinya. Seorang mantan pilot bernama Cooper terpaksa harus bergabung dalam sebuah misi luar angkasa untuk mencari planet baru yang bisa dihuni oleh manusia. Mereka melintasi lubang cacing, menghadapi perjalanan waktu, dan mengeksplorasi planet-planet berbahaya dalam usaha terakhir untuk menyelamatkan umat manusia.
Salah satu film masterpiece yang harus banget diabadikan ini adalah film yang harus banget kalian tonton, men. Interstellar adalah film yang keren banget, asli dah. Dengan menggabungkan fiksi ilmiah dan elemen emosional yang kuat, Christopher Nolan, sang sutradara, bakal bikin penontonnya tercengang, men. Dengan adanya sebuah visual yang juga konkret dari sebuah konsep astrofisika yang mungkin agak rumit ya. Tapi tenang aja, kalian gak usah mikir keras soal itu kok. Nikmati aja flow-nya ya. Dari perpaduan dramatisasi, Interstellar bakal mengajak kita ke dalam sebuah perjalanan epik dalam melintasi dimensi waktu yang ada di alam semesta. Dan untuk skornya udah pasti paling tertinggi ya di situs IMDb sebesar 8,7 dengan bisa kalian tonton di Catch Play. Oke, mungkin kalian jarang banget ya nonton film-film dari Australia, apalagi di tema unik yang satu ini. Ini film bakal jadi sebuah experience tontonan yang fresh untuk kalian dengan cerita yang heartwarming. Dalam kisah menarik di film This Final Hours ini bakal mengikuti dari sebuah asteroid besar yang dikabarkan akan menabrak bumi dan mengakibatkan kehancuran total pada umat manusia. Seorang pria bernama James harus berusaha untuk mencapai pesta terakhirnya sebelum akhir dunia tiba ya. Namun dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang hilang dan merasa terikat untuk melindunginya di tengah kekacauan dan juga kepanikan dari dunia ini. Sebuah perjalanan emosional bakal terhadirkan di This Final Hours yang bakal berhasil menggabungkan elemen kepanikan dan juga kehancuran akibat bencana dengan sentuhan kehangatan dan kepedulian antara dua karakter utamanya, si James dan juga anak kecilnya ini ya. Penggambaran visual yang kuat dari kota yang dilanda bencana juga bakal dihadirkan dengan cukup kelamen dan juga sangat realistik lah. Heran juga mereka bisa menyabet penghargaan untuk penyuntingan terbaik di Australia Film Institute Awards. Menggambarkan perjalanan yang ekstrim, This Final Hours ini bakal penuh dengan cerita emosional dan juga bakal bikin penontonnya meringis pada kisahnya itu, men. Karena bukan hanya omongan belaka, film underrated ini juga nyatanya di rating 6,6 dalam penilaian situs IMDb. Kalau yang satu ini bakal ada dari sebuah film bertema masa-masa kritisnya bumi ya, dengan sebuah hal mencengangkan kalau manusia udah berhenti bereproduksi lagi. Nah, gua rasa sih bakal cukup ngeri ya. Mengambil latar di dunia masa depan, Children of Men bakal berkisah tentang kekacauan akibat infertilitas global. Seorang pria bernama Theo tanpa sengaja terlibat dalam upaya untuk melindungi seorang wanita hamil yang bisa menjadi kunci harapan bagi manusia tersebut. Mereka berusaha melintasi medan perang dan juga bahaya demi menyelamatkan harapan akan masa depannya itu. Children of Men adalah sebuah film distopia yang cukup creepy, men, dimana bukan karena hantu ataupun jumpscare yang dihadirkan, tapi melainkan dengan sebuah makna mendalam dan juga kelam dibuatnya. Sang sutradara Alfonso Cuarón bakal juga penuh dengan memberikan ketegangan yang intens di sepanjang filmnya ini diputar, men. Pengambilan gambar panjangnya juga memberikan nuansa yang real time ya, yang membuat penontonnya merasa akan kekacauan dunia yang ada digambarkan atau di filmnya ini gitu. Acting Cliff Owen dan juga pendekatan visual yang unik membuat film ini menjadi salah satu pencapaian sinematik yang sangat mengesankan. Overall, Children of Men bukan hanya sekedar film distopia biasa, men, tapi juga adalah sebuah refleksi tentang harapan, ketekunan, dan juga nilai kemanusiaan. Maka dari itu ratingnya sendiri cukup tinggi, ada di 7,9 yang bisa ditonton di Netflix. Terakhir yang bakal menutup list film kita kali ini bakal ada salah satu film bencana paling spektakuler dalam sejarah perfilman, men. Dengan efek khusus visualnya pada kehancuran global yang sangat menakjubkan. 2012 bakal mengikuti kisah sekelompok orang yang berjuang untuk bertahan hidup pada saat dunia sedang menghadapi kehancuran akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga banjir besar karena sebuah fenomena alam. Mereka berusaha mencari tempat aman sambil mengatasi sebuah konflik dalam kesulitan pribadinya itu. Buat kalian yang memang sekarang umur 27-an ke atas, 2012 adalah sebuah fenomena dan fakta paling bikin geger di tahunnya itu, men. Bukan tanpa alasan, karena 2012 adalah salah satu event paling aneh yang pernah gue alamin pada saat itu gitu. Banyak hoax bertebaran yang mengatakan bahwa 2012 adalah tahun terakhir untuk kita semua ya. That's so freaking funny, bro. But event tersebutlah yang menginspirasi dalam film ini gitu ya. Ya, walaupun filmnya memang sangat klise ya, cuma karena aksi dan visual yang epik membuatnya layak lah ditonton bagi para penggemar film bencana. Pendapat dari gua sih, 2012 adalah sebuah film yang bakal menampilkan bencana global dan mungkin paling bisa dinikmati selain kita nonton film dokumenter ya. Tapi karena klisenya itu, ini film cuma dapat rating di 5,9 situs IMDb dan kalian bisa menikmati di video.com. Oke, itu aja rekomendasi 7 film masa-masa kehancuran bumi yang bisa gue share hari ini. Semoga film-filmnya adalah film-film yang kalian cari-cari selama ini ya. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman tongkrongan kalian film-film yang seru yang ada di channel ini ataupun di video-videonya ya. Segitu aja untuk konten hari ini, selamat menonton and see you in the next film.